Halo, selamat malam saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Masister Tarigan. Saudara, kami kembali ajak Anda melihat pantauan arus lalu lintas di mudik lebaran dan suasana malam takbiran. Kita di informasi pertama Breaking News saudara, menyambut hari raya lebaran, warga Kecamatan Talo Makassar menggelar pawai obor. Santri dan warga Kecamatan Talo Kota Makassar kompak merayakan malam takbiran. Mereka berkeliling sejauh 1 km sambil membawa obor. Semarak makin terasa saat lantunan takbir dikumandangkan dengan iringan beduk. Sebelumnya, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Di Surabaya, Jawa Timur, lomba tabuh beduk digelar di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya, memeriahkan malam takbiran. Lomba ini diikuti oleh anggota TNI Polri, jajaran Forkopimda Jawa Timur, serta wartawan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut hadir menyaksikan jalannya lomba. Masjid Al-Akbar Surabaya juga akan menggelar sholat Id besok pagi pukul 6 pagi. Panitia masjid telah menyiapkan tempat di bagian dalam dan halaman masjid dengan kapasitas sebanyak 50.000 jemaah. Dalam acara menyambut hari kemenangan, gema takbir turut berkumandang di Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid Istiqlal yang menampung 150.000 jemaah pada sholat Id 1 Syawal 1446 Hijriah yang dilaksanakan pukul 7 pagi besok. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka informasinya akan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Selain itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dikabarkan turut menjalankan sholat Id di Masjid Istiqlal. Dengan mengusung tema merawat kemabruran puasa, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tolabi Karli, akan bertugas sebagai khatib. Jemaah yang hendak melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal diimbau datang lebih awal untuk mengantisipasi antrean panjang saat masuk masjid. Sebenarnya penyelenggaraan sholat Idul Fitri dari tahun ke tahun sama saja, standar. Persiapan khusus yang kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya supaya kehadiran Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat lainnya itu bisa nyaman, lancar, sehingga tadi dapat laporan dari bidang DIA bahwa karpetnya sudah dibersihkan semua, disedot semua, toiletnya sudah dibersihkan semua, sudah semua siap secara fisik. Memang kami menerima informasi itu kemarin masih siang terjadwal bahwa Bapak SBY dan Bapak Jokowi akan hadir. Namun hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi ulang. Dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan beliau bisa hadir semua. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Masjid Istiqlal Jakarta. Renata, seperti apa suasana malam takbiran di sana? Selamat malam Masister dan juga saudara, memang situasi di Masjid Istiqlal ini masih ramai. Meskipun malam takbiran sudah selesai, takbir akbar nasional tadi diselenggarakan di Masjid Istiqlal selesai sekitar pukul 9 malam tadi, namun animo masyarakat, antusiasme masyarakat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ini sangat terasa di sini. Dari anak-anak sampai lansia ini masih berkumpul bersama keluarga, bersama teman ini untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kalau yang bisa saya ceritakan juga di sini suasananya sangat ramai, juga tadi sempat terdengar sayup-sayup kembang api begitu ya yang saya dengarkan atau kami dengarkan dari titik kami melaporkan, dan itu juga tentu menambah semarak dari bagaimana kemudian masyarakat ini menunggu Hari Raya Idul Fitri itu tiba, yang dimana besok memang sudah ditetapkan akan menjadi Hari Raya Idul Fitri begitu ya. Dan memang kalau yang kami bisa ceritakan juga di sini tadi sekitar pukul 9 sudah selesai takbir akbar nasional, yang dimana tadi sudah dipimpin langsung juga oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga merupakan Imam Besar Istiqlal,
dalam sambutannya disampaikan ataupun mengingatkan jamaah yang ikut ini untuk terus menjaga spirit Ramadan yang dimana tidak hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan saja, namun ini bisa diteruskan dalam 11 bulan ke depan. Selain itu juga ada sedikit menyinggung juga terkait dengan sinergitas yang diharapkan kita sebagai bangsa begitu ya harus bersinergi untuk bersama-sama mencegah atau memberantas korupsi. Dan juga tadi selain ada Menteri Agama juga turut hadir Menko PMK Pratikno dan pejabat-pejabat lainnya, dan pada saat itu juga tentu ada takbiran dan ini pun juga diiringi dengan rampak beduk, kesenian yang berasal dari Banten, dan rampak beduk ini yang mengiringi takbir yang dikumandangkan sejak pukul 8 tadi di Masjid Istiqlal sampai pukul 9. Dan kalau bisa saya ceritakan sampai saat ini jemaah Masjid Istiqlal meskipun sudah selesai mengikuti malam takbiran, mereka masih tetap berada di Masjid Istiqlal bersama keluarga, bersama teman-teman untuk menikmati suasana malam Masjid Istiqlal jelang Hari Raya Idul Fitri. My sister. Ya, artinya hingga malam hari ini menyambut sholat Id, begitu ramai suasana di sana. Tapi pertanyaannya begini, Renata, bagaimana persiapan sholat Id di Masjid Istiqlal hingga malam ini? Apakah masih sangat sibuk atau mungkin sudah landai karena sibuknya tadi siang gitu? Ya, kalau yang bisa saya ceritakan memang sampai saat ini persiapan masih terus dilakukan. Bahkan sekarang saya melihat ini petugas keamanan sedang memasang metal detector dan juga mesin X-ray yang digunakan untuk kemudian memeriksa para jemaah yang nantinya akan mengikuti ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Selain itu persiapan-persiapan terus dilakukan dan memang ini sudah dilakukan tentunya dari jauh-jauh hari oleh penyelenggara yaitu Kementerian Agama. Dan tadi juga yang menjadi pertanyaan dari wartawan, apakah ada persiapan khusus, karena kita tahu ibadah sholat Idul Fitri ini juga nantinya akan ada Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Tadi dijawab memang untuk persiapan sholat Idul Fitri seperti tahun-tahun sebelumnya juga dilakukan seperti biasa, namun yang menjadi khusus begitu ya bagaimana kemudian dari pihak penyelenggara ini memastikan agar situasi Masjid Istiqlal ini bisa nyaman. Tadi juga sudah ditegaskan gitu ya untuk menjaga kebersihan. Tadi juga disampaikan bagaimana dari pihak penyelenggara ini sudah memastikan karpet-karpetnya ini pun juga sudah dipastikan bersih agar para jemaah bisa menunaikan ibadah sholat Idul Fitri dengan nyaman. Dan selain itu juga dari informasi yang kami dapatkan nantinya dalam sholat Idul Fitri esok hari ini juga akan dihadiri oleh 31 instansi terkait, dan juga tadi sempat disampaikan oleh pihak penyelenggara bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Joko Widodo sudah sempat mengkonfirmasi kehadiran mereka, namun masih menunggu konfirmasi ulang lagi untuk hari ini. Namun tentu pihak penyelenggara ini berharap agar Presiden ke-6 maupun Presiden ke-7 ini bisa turut bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Dan besok sholat Idul Fitri akan diselenggarakan pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaah yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri diimbau untuk datang lebih pagi, lebih awal kalau bisa. Setelah sholat subuh begitu ya sudah berkumpul di Masjid Istiqlal ini untuk mengantisipasi adanya antrian masuk, karena kita tahu antusiasme masyarakat, apalagi kalau tadi kata pihak penyelenggara ini karena adanya kehadiran juga dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pasti sangat tinggi begitu antusiasme masyarakat untuk turut melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Untuk itu yang perlu diperhatikan bisa datang lebih pagi, kemudian juga bisa membawa barang secukupnya, membawa alat perlengkapan sholat dari rumah masing-masing, kemudian juga bisa memperhatikan kantong-kantong parkir yang disediakan. Ini ada 9 area parkir selain ada di basement Masjid Istiqlal juga, my sister, jemaah ini bisa memarkirkan kendaraan di Pertamina, di Kemenak, di Lapangan Banteng, di Gereja Katedral, dan beberapa tempat lainnya. Dan selain itu juga para jemaah ini diimbau untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kenyamanan dan keamanan juga dari para jemaah di Masjid Istiqlal. Kita nantikan bagaimana
persiapan yang dilakukan ini sampai saat ini persiapan masih terus dilakukan di Masjid Istiqlal. Jadi selain masih ada masyarakat yang masih antusias untuk berkumpul bersama keluarga menghabiskan waktu di malam hari menikmati suasana di Masjid Istiqlal, namun paralel juga tetap dilakukan sejumlah persiapan-persiapan oleh pihak penyelenggara maupun petugas keamanan. Kembali kepada Anda, My Sister. Ketat apa pengamanan yang akan dilakukan mulai hari ini untuk sholat Id besok? Karena tadi kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga akan hadir, dan tadi juga Anda melaporkan bahwa mungkin mantan kepala negara juga akan hadir ikut meski masih menunggu konfirmasi. Ya, tentu juga persiapan-persiapan khususnya dalam hal keamanan ini sangat ditingkatkan karena kita tahu banyak sekali tamu-tamu kenegaraan, juga kemudian Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan melaksanakan sholat di sini, sehingga tentunya sejak malam ini juga sudah diperketat sejumlah keamanan. Sampai sekarang di sini petugas masih terus mempersiapkan sejumlah alat untuk memastikan keamanan dari para jemaah ini pada saat masuk ke Masjid Istiqlal. Ada metal detektor, kemudian juga mesin X-ray. Jadi bisa dikatakan persiapan dalam segi hal keamanan ini juga sangat ketat. Turut juga dilakukan penebalan dari petugas aparat kepolisian dari Polres Metro Jaya, juga tentu dari Pas Pampres. Dan kalau tadi disampaikan oleh pihak penyelenggara, memang pintu yang akan dilewati oleh Presiden Prabowo Subianto ini nanti akan dibedakan dengan pintu yang bisa digunakan oleh para jemaah untuk mengakses Masjid Istiqlal. Kalau yang tadi kami dengarkan memang sudah ada satu pintu VIP, yakni pintu Al-Malik yang nantinya akan digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam Masjid Istiqlal, dan nantinya jemaah-jemaah yang akan menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal dapat melalui pintu-pintu lain. Misalnya di tempat kami melaporkan saat ini ada pintu Al-Fatah, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun jemaah yang akan menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di sini. Sehingga bisa kami simpulkan begitu ya, karena begitu banyak tamu. Ada juga rencana kedatangan dari Presiden ke-6 dan Presiden ke-7, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Ini tentu juga menjadi satu hal yang diantisipasi, keamanannya ditingkatkan. Dan memang selain itu juga biasanya ada tamu-tamu dari Duta Besar Negara Sahabat, ini pun juga sudah dikonfirmasi kehadirannya, dan juga ada pejabat setingkat menteri dan wakil menteri dan instansi-instansi terkait. Jadi tentu memang dari segi keamanan dan juga dari kesiapan di dalam Masjid Istiqlal ini dipastikan akan terus ditingkatkan oleh pihak penyelenggara. My Sister. Baik, terima kasih Renata atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan tak hanya